Silakan Mas Irfan. Ya, terima kasih. Kira-kira ini ada pertanyaan pertama. Selain buku dan keluarga, apa hal yang terpenting dalam hidup? Apa ya hal yang terpenting dalam hidup saya? Mungkin yang terpenting itu kepastian akan jalan saya. Sebenarnya apa yang saya maksud kepastian dalam hidup Anda? Saya merasa ini yang paling penting bahwa perjalanan saya ini benar gitu. Saya menemukan jalan itu mengantarkan saya kepada sebuah perjalanan yang akan mentransformasi diri dan akan mengantarkan saya kepada tanda petik kebenaran dan keindahan. Kira-kira begitu. Bagaimana masa kecil Anda? Masa kecil saya ya biasa saja seperti pada umumnya anak kecil. Bahkan saya itu dikenal dulu masa kecil saya itu sangat cengeng. Saya tuh kalau kalah berantem gitu sama teman-teman sebaya begitu, itu pulang dengan nangis dan kadang mengadu sama ibu sama ayah itu, dan ayah dan ibu itu seringkali malah memarahi saya gitu. Jadi kayak semacam saya nggak pernah dibela begitu. Tapi di belakang hari saya tahu jadi bahwa saya kemudian jadi tahu bahwa jangan terlalu cengeng terhadap hidup, jangan terlalu nangisan begitu. Dan dari itu masa kecil saya mungkin itu punya sifat yang ini. Tapi masa kecil itu benar-benar masa yang paling indah bagi saya. Ya, indah sekali dengan keluarga yang harmonis begitu, nyaris tidak ada goncangan. Maksud saya ibu saya seorang yang luar biasa, kemudian bapak saya adalah orang yang tekun dan seorang bapak yang baik begitu, yang tulus, yang ikhlas mendidik anaknya walaupun dia sedikit keras begitu, tapi dia orang yang baik, yang nggak niko-niko. Kemudian ibu saya seorang yang mungkin teladan par excellence saya begitu. Dan di masa-masa kecil ini saya hanya bermain, kemudian belajar pun nggak pernah jarang disuruh, tapi saya sering banyak kalau ibu saya tuh kalau saya melihat nggak ngaji itu baru marah, tapi kalau saya sekolah nggak belajar itu ya nggak masalah gitu. Dan bahkan kesadaran belajar saya itu ketika bukan karena suruhan orang tua, tapi sudah mulai kesadaran yang muncul dari diri saya sendiri, dan itu nggak pernah ditanamkan orang tua. Orang tua hanya menanamkan bahwa kamu harus mencari ilmu yang banyak, kamu harus ngaji, jangan lepaskan hidup ini dengan agama. Itu masa-masa kecil adalah masa-masa saya menyerap teladan orang tua dan lingkungan, kira-kira begitu. Bagaimana Anda membayangkan diri Anda yang dewasa? Bagaimana Anda membayangkan diri Anda yang dewasa sewaktu kecil? Bagaimana Anda membayangkan diri Anda yang dewasa waktu kecil? Saya membayangkan saya kecil ya nyaris mungkin masih sama seperti saya dulu kecil. Saya masih sering bermain, saya masih sering celelean dalam pengertian anak kecil yang begitu. Saya kadang di keluarga misalnya peran saya kadang juga masih sangat seperti anak kecil begitu, walaupun sudah besar tentunya. Dan dari titik itu saya merasa begini, sebenarnya tidak banyak hal yang berubah dari saya, dan mungkin juga hari ini misalnya ketika saya jadi Irfan yang hari ini itu ya masih sama seperti Irfan yang dulu yang kecil, cuma mungkin lebih banyak pengalamannya, lebih banyak hidupnya sudah kemana-mana begitu. Tapi saya merasa saya masih seperti Irfan yang dulu gitu. Saya membayangkan Islam itu sederhana.
Islam itu ya bagaimana kamu, ajaran Islam itu ajaran tentang ajaran ini, ajaran yang menuntun kita untuk menjadi manusia. Istilahnya di tasawuf itu mengutuhkan potensi kemanusiaan kita. Jadi kita itu jadi manusia. Jadi manusia itu jadi manusia itu seseorang yang sudah sesuai dengan kondisi fitrahnya di dalam dirinya. Nah, kalau dia sudah mencapai sesuai dengan yang fitri di dalam dirinya itu, dia akan menjadi manusia, dan itu pasti sudah selaras, dan tujuan Islam ingin ke sana, kira-kira begitu. Ya, saya membayangkan Islam seperti itu. Kalau diperas kira-kira seperti itu. Ini ambil buku. Di banyak tempat. Terserah. Mau yang mana ambil? Satu aja. Enggak ada di sini. Enggak apa-apa, ambil aja. Ini kalau saya suruh ngambil buku ya, Dira Anda, saya ini juga akan mengambil ini. Ini buku Langgar, judulnya buku Langgar. Buku Langgar. Karya Ki Ageng Suryo Mentara. Ini bukunya Ki Ageng ini sekarang yang sedang menemani saya hari ini. Mungkin nanti lain lagi ya di waktu ke depan, dan belakangan kemarin juga lain lagi begitu. Yang kemarin misalnya saya lagi membaca Suluk Linglungnya Sunan Kalijogo, dan kebetulan hari ini atau bulan-bulan ini saya lagi membaca buku ini, karena buku ini banyak membantu saya dalam memahami Islam yang tadi saya sebut, Islam yang membantu kita mengutuhkan proses berkemanusiaan kita. Islam yang bisa membuat orang sampai kepada dorongan fitrinya. Islam yang bisa mengantarkan kita kepada yang ilahi sebenarnya. Dorongan fitri itu sebenarnya dari yang ilahi. Jadi alias Islam yang mengantarkan Anda kepada Tuhan Anda. Sebenarnya begitu. Tentu buku ini tidak eksplisit menyebutkan gagasan Islam. Bahkan mungkin tidak ada kata-kata Islam di buku ini. Tapi bagi saya buku ini telah mengantarkan saya kepada dorongan yang fitri itu dan kepada yang ilahi itu. Nah, mungkin itu saya tidak mengklaim saya sudah sampai bukan begitu, tapi saya merasa saya terbantu, saya merasa yakin, saya merasa teguh, saya akan menuju sana. Semoga ini alhamdulillah nggak ada hambatan begitu. Jika harus mengulang tulisan Anda, mana yang ingin Anda ubah? Kenapa? Apa ya yang ingin saya ubah? Saya begini, saya itu selalu tidak terlalu menganggap penting karya tulis.
Jadi kalau teman-teman misalnya memahami saya, ya tentu orang bisa memahami saya lewat karya tulis saya. Tapi begini, karya tulis itu hanya satu sarana dari saya untuk proses berbagi gitu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi apa yang caranya bisa melalui karya saya. Jadi kalaupun toh karya saya itu sekarang misalnya saya sudah berubah begitu, saya juga tidak terlalu pengen mengubahnya sebenarnya. Kalaupun saya sekarang sudah mengerti itu bahwa ternyata sudah banyak yang direvisi, ya nanti saya susulkan karya-karya baru saja. Karena begini, itu bukan sesuatu yang membanggakan sebenarnya karya tulis itu. Dia hanya sarana saya untuk menyampaikan sesuatu pada masyarakat dan berbagi ya dengan teman-teman, dengan orang lain begitu. Tapi setahu saya misalnya dari review yang ditulis terhadap buku-buku saya, mereka semuanya menurut saya gagal. Dan itu ya nggak apa-apa, memang mungkin belum waktunya atau belum saatnya atau belum mengenal atau belum mengetahui atau belum bacanya secara utuh. Jadi saya juga nggak terlalu khawatir misalnya kalaupun sekarang karya-karya saya misalnya sebenarnya ada banyak kesalahan teknis juga kesalahan isi yang sebenarnya sudah saya revisi sekarang, tapi ya nggak apa-apa, nanti kan ada karya baru lagi. Menurut Anda bagaimanakah orang-orang di luar sana berpikir tentang Anda? Saya nggak tahu, dan mungkin juga saya nggak terlalu ingin terlalu tahu juga positif begini. Tapi kalau dipaksa saya kira-kira apa yang dibayangkan di luar sana, mungkin ya kira-kira juga dua gitu, ada yang baik ada yang buruk begitu. Tapi kan saya tidak, kalaupun misalnya di luar itu orang membayangkan yang buruk-buruk tentang saya, justru saya tidak akan menyalahkan dia, tapi justru yang pertama yang ingin saya tunjuk sebenarnya adalah saya. Jadi kalau misalnya saya merasa misalnya dalam entah berceramah, entah berdiskusi, entah di forum apa, entah saya sedang presentasi dan lain sebagainya, kalau memang maksud saya itu baik, kenapa ditangkapnya orang buruk? Itu pasti ada yang salah dari cara saya menyampaikan, cara saya memaparkan gagasan dan lain sebagainya yang ditangkap orang, atau cara saya menempatkan gagasan saya di konteks tempat atau audien yang tidak tepat. Jadi bisa jadi mereka tidak salah, yang salah saya tidak terlalu bisa menakar diri untuk bicara di depan audiens siapa, di tempat mana, dalam situasi apa dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun ada pandangan-pandangan buruk terhadap saya, pasti saya akan menunjuknya masalahnya bukan ada mereka tapi ada diri saya begitu. Itu. Apa yang ingin Anda perbaiki dalam hidup Anda? Apa yang sangat ingin perbaiki? Sebenarnya begini, yang ingin saya perbaiki sebenarnya saya ingin istiqomah. Saya ini masih sering loncat-loncat. Saya kadang mungkin masih anak muda, saya masih pengen neko-neko begitu. Nah saya itu pengen bisa istiqomah sesuai jalan yang saya pilih atau jalan yang dipilihkan kepada saya. Nah saya merasa belum bisa memenuhinya, atau minimal belum bisa konsisten memenuhinya. Dan itu tantangan terbesar saya. Kalau saya sudah bisa memenuhinya, insya Allah saya akan lebih tenang, lebih lempang begitu, lebih sadar diri bahwa ini memang ini dan tidak akan ngurusi yang lain. Maksudnya orang lain biarlah pilih jalan yang lain, tapi saya tidak selalu merefleksikannya pada diri saya bahwa apakah saya ini sudah benar, apakah saya ini saya sering diseru untuk menceburkan segera menerjunkan diri ke jalan itu tuh kok
sampai hari ini belum bisa istiqomah begitu. Apa yang Anda inginkan ke depannya? Apa ya? Saya ingin apa ya? Saya inginnya begini, saya ingin apa yang saya lakukan ini punya nilai rohani. Alias jangan ngomong rohani lah ya. Apa yang saya lakukan ini mengubah saya menjadi manusia yang lebih baik. Begitu sebenarnya. Semoga ini bisa, dan semoga ini bisa menjadi buah untuk orang lain, dan agar orang lain tinggal memetiknya, tinggal merasakannya begitu. Dan dari sana saya kemudian nanti bisa bermakna, minimal bukan bermakna bagi orang lain, bermakna bagi diri saya sendiri perjalanan hidup. Kalau misalnya orang lain mengambil manfaatnya monggo, tapi sebenarnya pada awalnya yang bisa saya ukur sebenarnya manfaat itu, kebermanfaatan atau makna itu ya di dalam pikiran dan hidup saya sendiri. Nah, agar hidup yang singkat ini ada makna. Ada maknanya apa? Makna yang bisa mengantarkan, makna yang bisa mendekatkan proses pengutuhan kemanusiaan saya tadi. Proses pengutuhan kemanusiaan itu adalah proses mendekatkan mendekat kepada dorongan yang fitri, alias proses mendekat kepada yang ilahi. Apakah mimpi maksudnya mimpi saat tidur mimpi yang paling berkesan, mimpi apa ya, mimpi yang paling berkesan, ya mungkin biasanya malah bukan mimpi, saya biasanya malah terbangun, tiba-tiba bangun di malam hari misalnya begitu, saat malam begitu, dan saya memandang sederhana, ini saya diminta melakukan sesuatu, mendekat begitu, ya sudah saya bangun, dan kemudian saya misalnya sholat malam begitu. Tapi saya juga bukan orang yang rajin sholat malam, hanya kadang-kadang, dan bahkan seperlunya saya kadang. Dan saya tidak berniat ingin bangun malam tiap hari, enggak. Biasanya keadaannya natural, biasanya saya tahu tiba-tiba bangun. Dan saya juga tidak memaknai itu istimewa begitu. Ya sudah itu, berarti saya memang alhamdulillah masih diberi berarti saya sedang lagi disenangi jadi saya harus berterima kasih karena seolah-olah bukan saya yang pelakunya begitu. Saya masih diberi kesempatan untuk bersujud gitu. Saya masih diberi kesempatan untuk mengabdi padanya begitu. Dan itu menurut saya berterima kasih atas itu. Atas perjalanan itu, atas kesempatan itu yang kalau nanti balik normal lagi saya jadi orang biasa lagi. Maksudnya saya merasa bukan orang istimewa begitu. Ya sudah kayak gini, orang biasa yang meraba-raba gimana caranya jalan hidup, jalan bukan pekerjaan, jalan berkarya yang saya dari proses berkarya itu merasa kayak dituntun menuju sebuah makna. Dari proses berkarya ini seolah-olah kemudian saya merasa ada nilai, ada makna yang saya bisa gapai, dan itu membantu saya menjalani hidup ini secara riang dan gembira. Dan ya terakhir sebenarnya dengan bahagia begitu. Bahagia apa? Bahagia ya memberi makna dan memberi arti yang mendasar atas hidupnya. Ya, terima kasih. Makasih Mas Irfan.